Jurnalis dibunuh anggota TNI AL. Kenapa pewarta di daerah lebih berisiko kehilangan nyawa? 22 Maret 2025, Juwita, seorang jurnalis media jaringan lokal newsway.co.id, ditemukan tak bernyawa di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia diduga dibunuh anggota TNI Angkatan Laut bernama Jumran. Kematian Juwita menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis yang berujung hilangnya nyawa mereka. AJI Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2024. Salah satunya kasus pembunuhan wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu pada Juni 2024. Riko sekeluarga tewas dalam insiden kebakaran rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hasil investigasi lebih lanjut menemukan bahwa kebakaran tersebut merupakan bagian dari aksi pembunuhan berencana. Lantas, mengapa jurnalis di daerah menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugasnya, bahkan sampai kehilangan nyawa? Kekerasan fisik, pelarangan liputan, teror, dan intimidasi hingga pembunuhan merupakan contoh bentuk kekerasan terhadap jurnalis yang kerap terjadi. Dalam buku Mati Karena Berita yang dirilis AJI Indonesia pada 2022, kematian sejumlah jurnalis daerah diduga berkaitan dengan berita-berita yang ditulisnya. Misalnya, jurnalis harian Bernas Fuad M. Syafruddin atau Udin yang meninggal pada 1996. Berita soal dugaan suap dan korupsi dalam suksesi Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo diyakini sebagai penyebab kematian Udin. Atau kematian editor harian Radar Bali Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa pada 2009 yang diduga berkaitan dengan berita Prabangsa soal manipulasi anggaran hingga korupsi proyek di Pemkab Bangli. Ada juga pemimpin redaksi mingguan Pelangi Maluku, Alfred Smirulewan, yang tewas pada 2010 saat tengah mengungkap kelangkaan BBM di Maluku yang diduga karena ada penyelundupan BBM ke Timor Leste. Selain itu, jurnalis daerah juga rawan jadi korban saat bertugas di daerah konflik. Salah satunya jurnalis RCTI, Ersa Siregar yang tewas saat sedang bertugas meliput konflik bersenjata di Aceh pada 2003. Atau Agus Mulyawan, koresponden Asia Press yang meninggal dalam penembakan di Pelabuhan KOM Los Palos saat tengah meliput di Timor Timur setelah referendum 1999. Sayangnya, kasus-kasus tersebut masih dikategorikan dark number atau masih gelap penyelesaian kasusnya. Pertanyaannya, mengapa jurnalis daerah rentan mengalami kekerasan? Pertama, impunitas yang tinggi. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis seringkali tidak dihukum atau hanya mendapat sanksi ringan. Ketidakadilan ini menciptakan persepsi bahwa menyerang jurnalis tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga mendorong pelaku lain untuk melakukan hal serupa. Kedua, konflik kepentingan. Jurnalis terutama di daerah kerap melaporkan isu sensitif seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi sumber daya alam. Hal ini mengancam kepentingan kelompok berkuasa seperti pejabat lokal, pengusaha, atau kelompok kriminal yang kemudian menggunakan kekerasan untuk membungkam mereka. Ketiga, kondisi kerja yang rentan. Jurnalis di daerah sering bekerja sendirian atau dengan sumber daya terbatas, tanpa dukungan keamanan dari institusi media atau pemerintah. Hal ini membuat mereka menjadi target serangan yang mudah. Selain itu, banyak perusahaan media yang tidak menyediakan pelatihan keamanan memadai bagi jurnalis mereka. Pelatihan semacam itu seringkali justru diselenggarakan oleh organisasi profesi, bukan oleh perusahaan tempat jurnalis bekerja. Padahal kerja-kerja jurnalis dilindungi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maksud dari perlindungan hukum dalam ketentuan itu adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, mau sampai kapan hal ini akan terus dibiarkan?